padaku, ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bersama-sama kita katakan pujian ini dari awal. Bimbinglah daku, ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan sulur, firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Katakan, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pengarasihan. Menopangku, bukan jatuh. Karena Yesus, dengan Yesus. Haleluya, haleluya. Menopangku, bukan jalan. Haleluya, mari menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur lagi dalam kesempatan ini. Kami boleh ada dalam ibadah raya ketiga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberi kami kekuatan, semangat dan sukacita untuk ada di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dalam kesempatan ini, hamba-Mu berdoa mohon supaya urapilah hati kami semua, pikiran kami semua, sehingga kami beroleh berkat dari nasihat firman Tuhan. Kami menyediakan hati kami yang terbaik untuk menjadi rumah kediaman firman Tuhan. Baik kami yang ada dalam rumah Tuhan dan saudara-saudara kami yang akan saksikan tayangan ini. Urapi kami semua Tuhan, izinkan kami beroleh berkat rohani. Kami menawan semua pikiran yang tidak berasal dari Allah. Kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sediakan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom.
Shalom. Baik saudara yang kekasih, dalam pertemuan atau ibadah raya ketiga dalam kesempatan ini, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita bersama-sama atau saksikan saja transparansi yang ada di depan. Kita mau baca Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-6. Mari kita katakan sama-sama satu ayat ini. 1, 2, ya. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Ayat yang ke-7, mari kita katakan sama-sama 1, 2, ya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikian pembacaan kita dari dua ayat kitab Keluaran pasal 17 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Berbahagia Bapak Ibu Saudara yang mau baca, mau dengar, mau renungkan dan belajar lakukan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, Keluaran pasal 17, kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, kita akan dapati bahwa situasi ini terjadi setelah orang-orang Israel keluar dan melewati Laut Teberau. Mereka sudah ada di darat, mereka sudah lepas dari lautan yang cukup luas itu. Mereka sudah ada di tempat yang jauh dari jangkauan musuh. Kalau minggu lalu kita belajar Alkitab, katakan mereka memuji Tuhan karena mereka dapat melihat pertolongan, campur tangan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Lalu Keluaran pasal 17, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, itu adalah cerita di mana satu saat orang-orang Israel yang telah keluar dari Laut Teberau itu mengalami satu persoalan. Mereka tidak mendapati air untuk diminum. Mungkin mereka sudah cari di mana-mana, mereka tidak dapatkan. Satu sama lain mereka saling bertanya, satu sama lain mereka saling memberi pendapat. Bahkan ketika mereka menyampaikan pendapatnya, kata ayat yang ke-7, mereka sudah sampai dalam posisi bertengkar, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan Musa, mempersalahkan Tuhan. Bahkan mereka bertanya, apakah masih ada Tuhan di tengah-tengah kita? Jika Tuhan masih ada, jika Dia ada di tengah-tengah kita, mengapa Tuhan izinkan kita kekurangan kebutuhan hidup? Mereka bertanya, mempertanyakan Tuhan. Jika Allah ada, jika Dia ada di tengah-tengah kita, mengapa kita dibiarkan kekurangan? Kita tidak dapatkan air minum. Lalu kepada Musa mereka katakan, Musa, mengapa engkau bawa kami ke sini? Mengapa engkau bawa kami di tempat ini? Bukankah tidak lebih baik jika kami mati di Mesir? Wah, luar biasa mereka bertengkar pada ayat yang ke-7 itu. Bahkan karena mereka ribut sedemikian, Musa mengadu kepada Tuhan, ya Tuhan, lihatlah umatmu. Jika demikian ini, pastilah aku mereka rajam. Karena Musa melihat satu dengan yang lain sudah ribut dan saling bertengkar.
Bahkan mereka seperti mempertanyakan otoritas kekuasaan Allah, mempertanyakan kehadiran Tuhan. Masih adakah Dia di tengah-tengah kita? Jika Dia masih ada, mengapa dibiarkannya kita kekurangan? Persis seperti kehidupan orang-orang gereja di zaman sekarang. Ketika menghadapi masalah, persoalan, kesulitan, kekurangan, mereka seringkali mengajukan pertanyaan yang sama. Di mana Tuhan? Jika Dia masih ada di sini, memperhatikan kita, mengapa Dia biarkan kita kekurangan? Saudara yang kekasih, tentu sikap itu bukanlah hal yang Allah sukai dari kehidupan umat pilihan Allah atau orang Israel. Karena baru beberapa waktu yang lalu mereka menikmati penyertaan Tuhan. Mereka menikmati perlindungan Tuhan. Mereka ada dalam tuntunan Tuhan. Tetapi seketika Tuhan izinkan mereka menghadapi masalah, mereka saling mempersalahkan. Mereka ribut, mereka bertengkar, mempersalahkan Musa dan mempertanyakan Tuhan. Kiranya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak akan tampil dalam sikap yang sama seperti yang ditampilkan oleh orang Israel dalam kitab Keluaran pasal 17 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara yang kekasih, sebelum kita lebih jauh kepada kitab Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-7, saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal berikut. Saudara perhatikan, mari kita merenungkan yang pertama. Demikian saudara, jika Tuhan menyertai umatnya, maka Tuhan pasti tahu, Tuhan pasti melihat apapun yang dibutuhkan oleh umat Tuhan. Apakah benar demikian? Ya, jika Allah menyertai kita, Dia pasti tahu, Dia pasti melihat apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan. Tetapi dalam teks yang kita baca, orang-orang Israel merasa bahwa Tuhan tidak melihat kebutuhan mereka. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Itu tentu sikap yang keliru. Tapi yang benar dan yang pasti mari renungkan yang pertama. Jika Tuhan menyertai umatnya, maka Tuhan yang sama pasti tahu, pasti melihat apapun yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya. Yang kedua, mari kita renungkan hal yang kedua. Tuhan yang memilih umatnya, sehingga kita sepatutnya tidak meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jelas dalam kitab Keluaran, kalau kita baca pasal 6, pasal yang ke-7, kita dapati Alkitab berfirman lewat Musa. Tuhan katakan, aku yang memilih kamu hai orang Israel. Saya mau jadikan kamu sebagai umatku. Dan kamu akan jadikan aku sebagai Tuhan. Dari catatan firman Tuhan itu kita bisa beri kepastian bahwa orang Israel adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi umat pilihan Tuhan. Sepatutnya mereka tidak perlu meragukan pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau kita tarik menjadi pengalaman kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Allah yang memilih kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, mati bagi kita, darahnya dicurahkan, dan setiap orang yang percaya kepadanya adalah orang-orang yang disebut sebagai umat pilihan Tuhan. Bayangkan kalau Kristus Yesus mau mati di kayu salib, apalagi mengenai kebutuhan kita, mengenai kehidupan kita. Sepatutnya kita tidak meragukan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita percaya kita adalah umat pilihan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan,
maka sepatutnya kita tidak perlu meragukan Tuhan yang memelihara hidup kita dari hari ke hari. Mari kita renungkan hal yang ketiga. Jika Tuhan perintahkan umatnya untuk mengerjakan dan melakukan sesuatu, maka Tuhan pasti selalu menyertai orang-orang percaya. Tidaklah mungkin Allah suruh kita, Allah perintahkan kita untuk lakukan sesuatu, lalu Tuhan tinggalkan kita. Itu tidak mungkin. Allah tidak mungkin perintahkan kita untuk kerjakan sesuatu, lalu Allah menutup tangan, menutup mata, menutup telinga, dan Dia berdiam diri tanpa menyertai kita. Saudara yang kekasih, pastikan bahwa kalau Tuhan perintahkan kita untuk lakukan sesuatu, baik ketika kita bekerja di tempat di mana Tuhan titipkan kita dalam profesi yang berbeda-beda, baik ketika Tuhan perintahkan kita untuk berbuat dan berkarya bagi pekerjaan Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai kita. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi penyertaan Tuhan pasti ya dan amin. Saudara yang kekasih, ini topik atau judul firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama dalam kesempatan ibadah raya ketiga saat ini. Dia selalu menyertai umatnya. Tuhan selalu menyertai umatnya. Kapanpun, dimanapun, Dia selalu menyertai umatnya. Ini yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Israel. Jika mereka berangkat dari negeri Mesir, Allah tidak pernah tinggalkan mereka. Allah selalu menyertai umatnya. Saudara yang kekasih, sepatutnya kita harus percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai milik kepunyaan Allah, sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, sepatutnya kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Satu pertanyaan untuk kita jawab dari Alkitab. Dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau kita berani berkata sepatutnya kita harus percaya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Jika kita tahu, jika kita yakin, jika kita percaya, kita adalah milik kepunyaan Allah. Lalu mengapa orang Israel harus bertengkar? Mengapa kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7 menuliskan bahwa umat Tuhan, orang Israel bertengkar karena sesuatu yang sepatutnya mereka tidak perlu dan tidak harus bertengkar. Mengapa orang Israel harus bertengkar? Lalu apakah mungkin jika orang Israel bertengkar, dicatat dalam Alkitab, mempersalahkan Musa, mempertanyakan Tuhan, apakah mungkin hidup dari orang-orang percaya di zaman sekarang juga tampil dalam sikap yang sama? Nah, mari kita melihat jawabannya, saudara. Mengapa orang Israel bertengkar satu dengan yang lain? Mempersalahkan Musa, mempertanyakan Tuhan. Apa yang membuat mereka bertengkar? Alkitab katakan demikian. Ada 4 hal yang membuat bangsa itu bertengkar dalam kitab Keluaran pasal 7. Yang pertama, Alkitab katakan karena kebutuhan hidup mereka. Mereka membutuhkan air. Mereka membutuhkan sesuatu yang mungkin telah mereka cari, tetapi mereka belum dapatkan. Yang mungkin mereka telah usahakan, tetapi mereka belum berhasil. Yang mungkin mereka telah berjuang, cari dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka tidak dapatkan. Itu yang membuat mereka bertengkar. Hidup dari orang-orang gereja di zaman sekarang
bisa tampil dalam sikap yang demikian. Telah berusaha, telah berjuang, cari kemana-mana. Tetapi belum waktunya Tuhan menjawab untuk titipkan berkat, untuk titipkan sesuatu yang dia cari. Seringkali kita lihat orang bisa bertengkar karena hal demikian. Orang Israel dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7, dimulai dari ayat pertama. Mereka bertengkar, ribut satu dengan yang lain, saling mempersalahkan. Musa dipersalahkan, Tuhan dipertanyakan. Mereka katakan, masih ada Tuhankah? Masih melihat kitakah? Di mana dia? Karena kebutuhan hidup. Yang kedua, mengapa orang Israel bertengkar dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat yang ke-7? Alkitab katakan, karena mereka merasa benar. Lalu kalau mereka merasa benar, siapa yang salah? Musa. Siapa yang salah? Tuhan. Orang yang merasa benar, pasti semua orang tidak benar. Pasti semua orang pasti salah. Adakah kehidupan orang-orang gereja di zaman sekarang demikian, saudara? Merasa benar dan mempersalahkan orang lain. Mungkin mempersalahkan pemimpin-pemimpin rohaninya. Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Orang Israel bertengkar ribut satu sama lain karena dia merasa benar. Di mana letak kebenaran orang yang merasa benar itu? Ucapan mereka kepada Musa, Musa, mengapa engkau bawa kami dari negeri Mesir? Di Mesir kami tidak kekurangan air. Di sini kami akan mati. Apakah benar mereka akan mati? Tidak. Karena Tuhan yang memilih umatnya pasti tahu apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan oleh umat Tuhan. Tapi orang yang merasa benar pasti mempersalahkan orang lain. Pasti mempertanyakan Tuhan. Harapkan hidup kita tidak demikian, saudara. Jangan pernah tampil dalam sikap hidup rohani yang demikian. Saudara dengarkan, setelah melihat tayangan ini, jangan mau tampil dalam sikap hidup yang merasa benar, orang lain salah, bahkan Tuhan dipersalahkan. Itu sikap yang salah. Hal yang ketiga, mengapa orang Israel bertengkar, mempersalahkan Musa, mempersalahkan Tuhan. Yang ketiga, Alkitab katakan, karena tidak ada kesabaran. Mereka tidak sabar menanti pertolongan Tuhan. Mereka tidak sabar menanti jawaban dari Tuhan. Padahal Tuhan selalu bersama-sama mereka. Saya terlalu yakin. Alkitab katakan, Allah selalu bersama umatnya. Maka Allah tidak akan biarkan mereka sampai mati kelaparan. Allah tidak izinkan mereka sampai putus harapan. Allah pasti menjawab apa yang mereka harapkan dari Tuhan. Tetapi bagi orang yang tidak pernah bersabar, orang yang tidak belajar bersabar, orang yang tidak berusaha bersabar, menanti janji Tuhan, menanti pertolongan Tuhan, orang ini pasti saling mempersalahkan. Dia pasti merasa benar. Mereka tidak sabar, padahal Tuhan selalu bersama-sama dengan orang-orang percaya atau milik kepunyaan Tuhan.
Mari belajar berusaha untuk tetap bersabar menanti pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini ada lagu yang populer, bukan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bukan waktu kita. Bukan waktunya orang lain. Sehingga kita perlu bersabar menanti pertolongan dan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Karena kita percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan umat pilihannya. Orang Israel bertengkar ribut satu sama lain, mempersalahkan Musa, mempersalahkan Tuhan karena mereka tidak memiliki kesabaran. Yang keempat, apa yang membuat umat Tuhan bertengkar dalam kitab Keluaran pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Alkitab menuliskan, kalau disimpulkan hal yang keempat demikian, dia bisa berkata, kurang mempercayai pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan yang sempurna dalam hidupnya. Kurang mempercayai pemeliharaan Tuhan. Padahal telah terbukti dari sejak mereka mau keluar dari negeri Mesir. Allah memelihara mereka secara ajaib. Jika mereka melewati Laut Teberau, Allah membuktikan pemeliharaannya secara sempurna. Tidak ada yang celaka, tidak ada yang korban, tidak ada yang binasa. Sepanjang perjalanan itu, Tuhan memelihara mereka secara ajaib dan secara sempurna. Tetapi umat Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 7 itu, pasal 17 itu, kita dapati bahwa mereka kurang mempercayai pemeliharaan Tuhan. Hal yang sederhana, tentu Tuhan tidak izinkan mereka sampai mati, tidak mendapatkan air untuk diminum, itu pasti tidak mungkin. Mereka tidak mempercayai campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Padahal mereka sudah pernah melihat, merasakan, mengalami pemeliharaan Tuhan ketika Allah membuktikan dia menyertai umatnya secara ajaib, secara sempurna. Allah memelihara orang-orang percaya. Maka jauhi 4 sikap yang membuat orang Israel ini bertengkar satu sama lain. Mempersalahkan pemimpin rohaninya, Musa. Mempertanyakan Tuhan. Karena sikap 4 hal yang ditulis dalam Alkitab. Karena kebutuhan hidup. Karena merasa benar. Tidak sabar. Padahal Tuhan selalu bersama mereka. Karena kurang mempercayai pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Saudara, kita jauhi sikap ini karena bukanlah sikap yang dikenan, yang disukai Tuhan dari kehidupan umat pilihan Tuhan. Kita melihat hal ini, saudara. Kita mau jawab pertanyaan ini. Apakah benar Tuhan selalu menyertai umatnya? Apakah benar Allah tidak tinggalkan milik kepunyaannya? Apakah benar orang-orang percaya selalu disertai Tuhan? Jawabnya demikian. Alkitab katakan demikian. Yang pertama, ya, di negeri Mesir umat Tuhan dipelihara Tuhan. Di negeri yang bukan nenek moyang mereka miliki, Allah sanggup memelihara umatnya. Allah sanggup memberkati mereka. Allah sanggup menjaga mereka. Sehingga tidak diragukan. Jika pertanyaan itu kita jawab. Apakah Tuhan benar-benar menjaga, memelihara, menyertai umatnya? Ya, di negeri Mesir pengalaman orang Israel membuktikan bahwa Allah sanggup memelihara umatnya. Allah sanggup menjaga umatnya. Allah sanggup mencukupkan kebutuhan dan keperluan mereka. Allah sanggup mengerjakan
apa yang terbaik bagi umat Tuhan. Yang kedua, jawaban dari pertanyaan yang sama. Apakah benar Tuhan memelihara, menjagai, memberkati, menyertai umatnya? Yang kedua jawabannya dari Alkitab, ya. Di sepanjang perjalanan umat Tuhan, Tuhan selalu menuntun mereka. Kata Alkitab, pada siang hari Allah menyertai umatnya, mengirimkan tiang awan. Pada malam hari Allah kirimkan tiang api untuk menuntun orang-orang percaya, untuk menjaga orang-orang percaya, untuk melindungi orang-orang percaya. Di sepanjang perjalanan umat Tuhan, Tuhan selalu menuntun mereka. Benar, Allah menjaga, melindungi, dan menyertai orang-orang percaya. Terbukti bahwa janji Tuhan ketika Tuhan berkata, aku memilih kamu menjadi umatku dan aku harus jadi Tuhan di tengah-tengahmu. Aku akan memberkati engkau, aku akan memelihara hidupmu, aku akan menjaga hidupmu. Maka benar jawaban kedua. Ketika pertanyaan yang sama ditanya, apakah benar Tuhan menyertai umatnya? Ya, di sepanjang perjalanan orang-orang percaya, di sepanjang hidup anak-anak Tuhan, Tuhan selalu menuntun mereka. Saya percaya pengalaman ini pun menjadi pengalaman kita. Kalau sampai hari ini banyak hal kita sudah lewati, banyak hal yang kita sudah harus hadapi, masalah, persoalan, kesulitan, kekurangan, pergumulan hidup. Kita bisa berkata jika sampai malam hari ini kita ada. Itu bukti bahwa Tuhan selalu menuntun kita. Supaya kita dapat melewati situasi yang sulit. Supaya kita dapat melewati kesulitan dan kesukaran. Di sepanjang hidup kita sampai hari ini. Allah menuntun kita. Allah selalu bersama-sama dengan kita. Lalu pertanyaan yang sama dan jawaban yang berbeda. Apakah benar Tuhan menyertai umatnya? Apakah benar Tuhan tidak meninggalkan umatnya? Ya. Jawabannya yang ketiga, ya. Karena kebutuhan umatnya sehari-hari, dari waktu ke waktu, selalu dicukupkan Tuhan. Ingat saudara, sejak bangsa itu keluar dari negeri Mesir, mereka ada di seberang lautan. Alkitab katakan, setiap pagi Tuhan kirimkan manna dari sorga. Tidak ada yang kekurangan dari umat Tuhan. Tidak ada yang sakit dari umat Tuhan karena makan makanan atau roti dari sorga itu. Semua sehat, semua kuat, dan tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang mati karena kelaparan. Mereka dikenyangkan. Mereka dipuaskan. Mereka dicukupkan Tuhan. Kebutuhan mereka sehari-hari dicukupkan Tuhan. Mereka tidak bekerja, menabur di ladang. Tetapi setiap hari Tuhan kirimkan makanan. Tuhan kirimkan apa yang dibutuhkan umatnya. Tuhan kirimkan apa yang menjadi kebutuhan dari orang-orang percaya. Betapa hebatnya pemeliharaan Tuhan yang menyertai orang-orang percaya. Betapa luar biasanya penyertaan Tuhan bagi umat pilihan Tuhan. Kebutuhan mereka dicukupkan Tuhan sehari-hari. Apa yang mereka perlukan, Tuhan kan. Ada banyak catatan Alkitab mencatat ketika orang Israel meminta daging. Musa di negeri Mesir
Kami banyak kali makan daging. Di sini kami tidak makan daging. Lalu Tuhan mendengar doanya Musa, mendengar seruannya orang Israel. Tuhan kirimkan daging yang secara melimpah untuk umat Tuhan. Apakah benar Tuhan menyertai orang-orang percaya? Tuhan bersama-sama dengan milik kepunyaannya? Jawabnya ya. Karena kebutuhan dari umat Tuhan sehari-hari selalu dicukupkan oleh Tuhan. Tidak ada yang kekurangan dari umat Israel. Tidak ada yang mengadu kepada Musa dan berkata, Musa, kami tidak dapat makan hari ini. Tidak ada yang datang kepada Musa. Musa, anak istri kami, keluarga kami kelaparan. Tidak ada yang datang mengadu kepada Musa dan berkata, Musa, anggota keluarga kami mati karena kelaparan, tidak makan. Kita tidak dapati itu dalam catatan firman Tuhan. Tetapi kebutuhan umat Tuhan sehari-hari selalu dicukupkan oleh Tuhan. Mari kita menjawab pertanyaan yang sama dan jawaban yang keempat. Apakah benar Tuhan menyertai orang-orang percaya? Apa buktinya penyertaan Tuhan bagi umat pilihan Tuhan? Yang keempat, Alkitab katakan demikian. Apa yang tidak mungkin bagi umatnya, bagi orang Israel, hal itulah yang dikerjakan Tuhan bagi mereka. Apa yang tidak mungkin? Ada banyak bagi orang Israel yang tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa keluar dari tanah Mesir jika Tuhan tidak berperkara lewat Musa kepada orang-orang di Mesir. Tidak mungkin mereka bisa melewati Laut Teberau yang jaraknya, panjangnya 4 kilometer. Lalu dari tengah laut mereka berjalan. Itu tidak mungkin. Tetapi Tuhan kerjakan. Tidak mungkin. Apa yang mereka ributkan dalam kitab Keluaran pasal 7. Pasal 17 ayat yang ke-7. Mereka membutuhkan air minum. Hari kemana-mana tidak dapat. Berusaha tidak dapat. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa, Musa, panggil tua-tua Israel, ajak mereka keluar, bawa mereka mendekat bukit batu, dan angkat tongkatmu Musa, taruh di atas bukit batu itu. Ketika Musa lakukan itu, Alkitab katakan, air keluar dari bukit batu. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Orang Israel pasti tidak bisa kerjakan itu. Bahkan Musa sekalipun, jika bukan Tuhan yang kerjakan, Musa pasti tidak bisa kerjakan itu. Apakah benar Allah menyertai umatnya? Apakah betul penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya? Jawabnya ya. Dibuktikan dengan apa yang tidak mungkin bagi orang-orang Israel, bagi umat pilihan Tuhan, itulah yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Saya mengajak kita untuk menanamkan hal-hal ini dalam hati kita. Nasihat firman Tuhan ini. Sekali lagi baik kami yang ada dalam rumah Tuhan dan saudara-saudara kami yang ikut saksikan tayangan ini. Apakah malam hari ini, esok, lusa dan selanjutnya. Bukti Allah menyertai hidup kita, tidak meninggalkan kita. Allah mengerjakan yang tidak mungkin kita bisa kerjakan. Itu yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang percaya. Itu yang Allah perbuat. Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu yang Tuhan kerjakan. Tuhan lakukan yang terbaik
sebagai bukti bahwa Tuhan menyertai umat pilihannya. Tidak mungkin orang Israel sempat menabur benih di ladang, sedangkan mereka harus bergerak berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak mungkin mereka punya uang sepanjang puluhan tahun untuk beli makan, sedangkan warung makan tidak ada di perjalanan mereka. Tetapi Tuhan kirimkan makanan langsung dari surga. Setiap pagi mereka makan. Apa yang tidak mungkin bagi umat Tuhan, itu yang dikerjakan Tuhan bagi orang-orang percaya untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai umat pilihannya. Maka kita tidak perlu bertengkar, tidak perlu mempersalahkan orang lain, tidak perlu mempertanyakan Tuhan. Pastikan dalam hidup kita bahwa Tuhan selalu menyertai orang-orang percaya. Maka benarlah bahwa firman Tuhan berkata demikian. Tuhan pasti menyertai umatnya sepanjang hari-hari yang dia lewati. Dia berserah, dia mengandalkan Tuhan, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, dia setia bagi Allah. Maka Tuhan pasti menyertai umatnya. Maka benarlah bahwa firman Tuhan berkata, janganlah meragukan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah kita sanggup menyertai hidup kita dimanapun kita berada. Apapun yang terbaik yang kita kerjakan, sekalipun kita diizinkan Tuhan mengalami beban berat, menghadapi persoalan dan masalah, Tuhan sungguh menyertai umatnya. Jangan ragukan Tuhan dalam hidup kita. Maka janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, Dia adalah Tuhan yang selalu menyertai, yang selalu bersama-sama dengan orang-orang percaya. Umat pilihannya. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang Tuhan izinkan untuk kita harus hadapi dan lewati. Masalah apa yang Tuhan izinkan untuk kita lalui, untuk kita hadapi. Jangan ragu bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Jangan meragukan Tuhan bahwa pertolongannya bahkan melakukan apa yang kita tidak bisa kerjakan, yang kita tidak bisa lakukan. Jangan ragukan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang melihat. Sebab Dia Allah yang tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tetaplah hidup dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memilih kita menjadi umatnya, Dia yang menjadikan kita sebagai umat pilihan Tuhan, maka jangan ragukan penyertaan Tuhan yang selalu bersama-sama dengan umat pilihan Tuhan. Yang terpenting bagi kita adalah kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tetap ada di dalam Dia. Yesus Kristus Tuhan, Sang sumber segala berkat, Sang sumber segala jawaban itu. Kita tetap setia, ada dan hidup di dalam Dia. Maka Dia akan berperkara dalam kehidupan kita. Hari ini saudara, sekali lagi mungkin kita diizinkan Tuhan menghadapi masalah dan persoalan. Mungkin Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang membuat kita seperti ketakutan, kebingungan. Percayalah penyertaan Tuhan dan jangan ragukan pertolongan Tuhan bagi umat Tuhan. Ingat, yang tidak mungkin dikerjakan, dilakukan oleh orang Israel, itu yang Allah kerjakan bagi mereka. Kiranya Roh Kudus meremakan firman Tuhan dalam pikiran, hati, dan roh kita. Dan kita tetap hidup dalam penyertaan Tuhan.
Kita tidak meragukan penyertaan Tuhan. Dia yang selalu bersama-sama dengan umatnya. Dia pasti melakukan apapun yang terbaik bagi umat pilihan Tuhan. Mari menundukkan hati, kita mau berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik kami yang ada dalam gereja malam hari ini, dalam ibadah raya ketiga ini, dan saudara kami yang sementara Tuhan izinkan menghadapi masalah dan persoalan. Mari menundukkan hati kita, hanya bagi Tuhan sang pertolongan kita, Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini Tuhan, Engkau melihat kami semua. Baik kami yang ada dalam rumah Tuhan, dan saudara-saudara kami yang ada di tempat mereka masing-masing, yang ikut menyaksikan tayangan ini. Bapa Surgawi, Engkau bermurah hati. Engkau berkuasa membuktikan penyertaan-Mu bagi kami. Sekalipun kami menghadapi masalah dan persoalan, Engkau sanggup membuktikan janji firman-Mu. Engkau tidak tinggalkan kami. Engkau tidak biarkan kami. Tetapi kami ada dalam penyertaan Tuhan yang ajaib, yang sempurna, yang membuat kami kuat menghadapi masalah, yang membuat kami tampil menjadi pemenang dalam menghadapi situasi yang sulit dalam hidup kami. Tuhan menolong. Siapapun di antara kami yang menghadapi masalah, menghadapi kesulitan, persoalan dalam hidupnya, kesukaran demi kesukaran, ya Tuhan, buktikanlah penyertaan-Mu yang ajaib untuk membela kami, umat pilihan Tuhan. Karena kami percaya kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang telah mati dan mencurahkan darahnya untuk menebus kami dari kuasa maut itu. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Roh Kudus, remakan firman-Mu dalam pikiran hati dan dalam roh kami. Hamba-Mu berdoa, menolong kami semua ya Tuhan, menolong anak-anak Tuhan, apapun yang Engkau percayakan untuk mereka kerjakan dan lakukan. Baik mereka yang bekerja sebagai petani, yang bekerja sebagai pegawai negeri, baik guru, baik polisi, para medis, karyawan yang bekerja, Tuhan, Engkau menyatakan penyertaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan milik kepunyaan Tuhan. Berkatilah profesi mereka semua. Ingatkan Tuhan, supaya mereka tidak lupa bersyukur, dan mereka tidak lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Ingatkan ya Tuhan, supaya mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir, baik dalam ibadah raya pertama, kedua, dan ketiga ini. Tuhan, ingatkan mereka, supaya di waktu berikut kami bersama-sama lagi datang bersekutu di hadapan Tuhan. Jika mereka sakit, Tuhan Engkau sembuhkan. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka susah, Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa. Jagai lindungi setiap milik kepunyaan-Mu, baik yang ada di kabupaten ini dan mereka yang ada di luar daerah, bahkan bagian keluarga kami yang ada di luar negeri. Tuhan, Engkau membuktikan penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup anak-anak Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa kami tercinta ini Tuhan. Engkau menolong para pemimpin kami, mulai dari pusat sampai di daerah, supaya mereka mengerjakan yang terbaik. Tuhan memampukan mereka membuat keputusan yang berdampak baik bagi rakyat kami di negeri ini. Terima kasih Tuhan, sampai hari-hari ini kami semua bergumul untuk situasi yang sementara masih harus dihadapi. Tuhan Engkau menolong kami, tutup bungkus kami semua umat-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus yang ajaib. Jauhkan kami dari rancangan jahat manusia, jauhkan kami dari rancangan kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tuhan, Engkau memberkati hidup kami semua, baik kami yang ada dalam rumah-Mu dan saudara kami yang ada di tempat mereka masing-masing. Jadilah jawaban dalam doa, dalam harap kami, karena Engkau Allah yang berjanji selalu menyertai dan bersama-sama dengan umat-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kamu kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan, Sang sumber segala berkat, Sang sumber segala jawaban bagi milik kepunyaan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Baik.